BEP itu memproduksi energi atau tidak, atau sekedar penempatan energi. Yang harus kita sadari, karena kalau kita tidak memahami dengan baik esensinya, nanti kita tidak yakin mengenai adanya energi. Jadi kalau berdasarkan medical science, itu didasari atas ilmu kimia dan ilmu biologi. Energi itu kita produksi. Ya, jadi dengan BEP kita memproduksi energi secara besar-besaran berkat adanya oksigen yang melimpah dari olah nafas. Jadi secara teori biologi ada karbohidrat ketemu dengan oksigen bereaksi, ada katalisatornya enzim dan hormon, terbentuklah ATP atau adenosin trifosfat. Inilah secara biologis, secara kimiawi yang kita namakan energi. Jadi energi ini sifatnya nyata, ada, barangnya ada, rumus kimianya ada. Memang nggak bisa kita lihat, ada. Jadi sebenarnya tangible. Kalau dengan mikroskop bisa kita lihat. Kemudian dalam BEP ada gerakan-gerakan yang kita lakukan dengan tangan maupun dengan tulang belakang. Itulah yang kita namakan penempatan energi atau penyaluran energi atau distribusi energi, tetapi masih dalam kerangka tubuh kita yang tujuan akhirnya adalah self healing atau penyembuhan untuk diri kita sendiri. Itu adalah energi yang sifatnya nyata dan tangible, atau ada barangnya. Tapi teman-teman sekalian, dalam kaitannya dengan BEP ini kita memiliki hal lain yang sebenarnya ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Energi yang sifatnya intangible, energi yang sebenarnya barangnya itu nggak nampak dan tidak ada secara fisik, intangible. Kenapa demikian? Karena ternyata energi itu bisa ditransfer, ya, bisa dialihkan, bisa didistribusikan. Ini artinya energi ini sesuatu ya, yang bisa didistribusikan. Jadi dalam beberapa teori, energi itu bisa ditransfer dari satu tempat ke tempat lain. Nah, hanya bisa ditransfer kalau cadangannya itu banyak, melimpah. Jadi kita latihan BEP ini memproduksi energi, kemudian kita tempatkan di organ-organ tubuh kita yang membutuhkan energi untuk self healing. Tapi kalau kita berlatihnya secara disiplin dan cukup, maka cadangan energi itu tetap ada, melimpah. Oleh sebab itu ada yang namanya transfer energi, yang itu sebenarnya levelnya lebih tinggi lagi. Mungkin ini hanya sebagai pengetahuan, kita tidak melaksanakan itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa transfer energi ini hanya bisa dilakukan pada saat olah pikir kita mampu mengolah energi yang ada di dalam tubuh kita yang kita hasilkan dari olah nafas dan olah gerak. Kemudian ada kelimpahan di dalamnya, kita punya cadangan itu yang kita transfer. Transfernya bagaimana? Itu memerlukan pemahaman lebih jauh lagi yang tidak dalam kapasitas refresh seperti ini. Itu perlu kuliah mungkin 3-4 jam. Baik, yakinlah bahwa kita memproduksi energi dan menempatkan energi sesuai dengan kebutuhan kita untuk self healing dalam latihan ini. Yuk, sekarang kita mulai